Gimana ya kecerdasan buatan dan juga mesin learning itu bisa ningkatin hasil belajar kita dan juga generasi di bawah kita untuk peningkatan ilmu dan juga kontribusi di bidang sains ya teman-teman. Nah, oke, selamat datang semua di Reset Breed. Di video kali ini, yuk kita bahas topik mengenai bagaimana sih kontribusinya kecerdasan buatan ini untuk siswa-siswa generasi setelah kita itu nanti belajar bidang sains. Nah, di video ini kita akan coba nih gimana kita bisa ngejelajahi dan dampak kecerdasan buatan dan juga mesin-mesin pengetahuan yang ada sekarang yang sedang katanya nih yang di titik awal revolusi untuk bisa meningkatkan pendidikan sains. Nah, gimana sih teknologi itu bisa berpengaruh? Yuk kita bahas. Jadi ya teman-teman ya, pada dasarnya itu kan kalau yang kita ketahui memang AI ini atau kecerdasan buatan tuh sekarang ini lagi di titik berkembang pesat, lagi di dalam tipping point-nya untuk mengubah berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk konteks pendidikan sains, kecerdasan buatan ini nih memang menawarkan peluang-peluang menarik banget ya teman-teman ya buat memperkaya pengalaman belajar untuk para siswa. Nah, komponen apa sih salah satu yang paling penting di sana? Nah, komponen yang paling penting di sana itu tentu adalah mesin pengetahuan, machine learning atau learning engine-nya yang bisa dipakai. Nah, mesin pengetahuan ini tuh bisa memproses pemasukan bahasa alami yang kita kenal sebagai LLM ya sekarang ya kayak BART, ChatGPT, ataupun juga Bing AI. Nah, nanti si mesin ini itu tuh bisa memberikan umpan balik berharga kepada para siswa untuk belajar. Selain itu, learning engine ini juga bisa mengakses berbagai sumber informasi dan temuan penelitian terbaru nih teman-teman. Nah, dari situ jadinya apa? Dari situ jadinya proses belajar itu bisa lebih komprehensif dan dinamis. Nah, yuk kita eksplor manfaatnya. Jadi apa aja sih manfaatnya ya? Nah, di sini manfaatnya bisa kita bagi nih. Jadi ada tiga manfaat utama nih ya teman-teman ya. Pertama, tentunya pembelajaran itu ke depannya jadi lebih bisa dipersonalisasi dan juga adaptif. Nah, kenapa ini penting? Karena pembelajaran yang personalized dan adaptif ini merupakan perubahan besar dalam bidang pendidikan yang selama ini skemanya adalah pembelajaran yang klasikal. Nah, kecerdasan buatan itu jadinya tuh nanti makin bisa untuk menganalisis perilaku dan kemajuan belajar siswa. Nah, artinya apa? Ini nantinya akan memungkinkan untuk memberikan panduan dan dukungan yang disesuaikan untuk setiap individu. Jadi benar-benar efektif berdasarkan strength dan weakness setiap individu nih, teman-teman. Nah, pendekatan adaptif semacam ini tuh juga memungkinkan AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan dan juga konten berdasarkan minatnya. Jadinya nantinya siswa itu yang kadang-kadang suka berhenti belajar karena terdemotivasi, nantinya jadi bisa terlalu termotivasi karena apa? Karena mereka itu bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan strength dan weakness mereka. Kemudian yang kedua, kita tuh juga memang nantinya akan bisa semakin kolaboratif nih teman-teman ya. Kenapa? Karena kecerdasan buatan dan juga learning engine ini tuh akan memfasilitasi eksplorasi-eksplorasi baru secara ilmiah sehingga apa? Ini tuh akan mendorong siswa-siswa untuk terlibat nantinya lebih banyak ya tentang urusan eksperimen, analisis data dan juga pemecahan masalah bersama-sama. Melalui kerjasama, siswa itu makin bisa berbagi ide, menyelesaikan tantangan ilmiah yang kompleks, dan juga bersama-sama menciptakan environment untuk belajar pengetahuan baru. Selain itu, kecerdasan buatan ini juga memungkinkan siswa untuk bisa mengakses sumber informasi dan juga berkomunikasi dengan mudah dengan teman, para ahli, dan kenapa? Karena mereka akan semakin mudah untuk mengakses itu, materinya makin personalized. Nah, terakhir tentunya yang kita tidak lupa adalah AI akan mendorong kemampuan dan juga kreativitas dan inovasi dari siswa-siswa ini untuk belajar di bidang sains dengan adanya panduan dan kemudahan untuk menghasilkan konten yang relevan dan juga nantinya mesin bisa memberikan saran untuk perbaikan. AI ini bisa merancang dan juga merangsang kreativitas siswa untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sesuai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pendekatan yang inovatif ini akan mengeksplorasi siswa untuk terus maju dan mengembangkan imajinasi baru dan juga mengekspresikan ide-ide ilmiah mereka dengan cara baru. Jadi AI ini justru jangan ditakuti sebagai yang katanya itu membuat siswa itu jadi malas belajar. Enggak, justru kita mendorong mereka memberikan yang lebih dari yang belum pernah ada sebelumnya ya dong ya, kalau kayak gitu. Nah, terus berikutnya apa sih? Namun kan kita nggak terlepas juga nih ya dari tantangan dan keterbatasan ya teman-teman ya. Sama kayak semua teknologi. Pada dasarnya sehebat apapun teknologi, ada loh tantangan dan keterbatasan. Apa aja sih nih isu-isu yang menjadi tantangan dan keterbatasan? Pertama tentu isu etika. Kita bicara lah soal privacy, keamanan, bias, itu harus kita perhitungkan dan harus kita pikirkan dari sekarang. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ada informasi pribadi siswa yang harus kita lindungkan,
Terus kita juga harus mastiin ada akses yang adil dan juga sebenarnya bagaimana nantinya itu adalah hasil-hasil dan juga sumber belajar itu tidak bias. Jadi harus ada cross check di sana. Artinya apa? Nantinya pun akan ada isu mengenai akuntabilitas dan juga transparansi nih teman-teman. Kenapa? Karena itulah prasyarat pertama untuk kita bisa mempercayakan kecerdasan buatan ini dalam mendidik siswa. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan isu-isu pedagogi yang ada dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita juga harus perlu mempertimbangkan secara cermat gimana sih kita tuh bisa merancang kurikulum dan metode penilaian sehingga apa? Kita bisa memastikan bahwa kecerdasan buatan itu bisa melengkapi proses pengajaran secara efektif. Jadi bagaimanapun juga, scoring, assessment, dan juga target pendidikan itu tidak bisa ditentukan oleh AI. Ini hanyalah merupakan suatu metode untuk mempermudah scoring itu tercapai. Nah, terus, nggak lupa dong, tentu isu teknis. Kualitas dan keandalan bagaimana menjaga data-data ini dan juga bagaimana menyajikan ini kepada siswa supaya mereka bisa dapat wawasan yang akurat, itu tuh akan menjadi salah satu isu yang menjadi pemikiran kita. Termasuk kita harus memastikan interoperability antara sistem dan juga platform yang berbeda dan yang digunakan untuk mengajar dan belajar. Nah, kenapa? Karena nanti itu akan nggak cuma satu AI, teman-teman. Ini tuh akan banyak banget AI yang artinya tuh harus ada yang bisa menghubungkan itu semua. Supaya apa? Satu AI itu akan lebih baik dari yang lain. Contoh chat GPT itu bagus untuk kerjaan-kerjaan yang berat. Nah, itu kerjaan-kerjaan yang berat repetitif. Nah, Bing AI bagus dalam mencari referensi. Google Bard itu bagus untuk jadi teman berpikir. Nah, ini kan sebenarnya masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah yang harus dipikirkan juga bagaimana caranya kita bisa menghubungkan banyak tools ini untuk menghasilkan suatu produktivitas yang baik dalam proses pembelajaran. Terakhir, pastinya aspek manusia dong ya. Kesiapan dan pelatihan guru ini diperlukan banget untuk memfasilitasi ini ke dalam ruang kelas. Karena gimana pun juga nggak mungkin dong ya siswa belajar sendiri bisa ngawur nanti. Nah, ini harus guru-gurunya dulu nih yang harus siap dulu. Nah, selain itu, ketika memang semua siswa itu nantinya punya akses yang sama terhadap artificial intelligence semacam ini, maka yang nantinya itu akan jadi isu krusial itu adalah bagaimana selalu membuat mereka termotivasi dan juga mereka tetap melakukan interaksi sosial satu sama lain nih. Itu yang harus dipantau juga nih teman-teman. Karena gimana pun juga itu nggak bisa dijawab sama AI sampai hari kiamat. Iya nggak sih teman-teman? Nggak mungkin dong AI bisa akan gantiin orang untuk interaksi sosial, ya kan? Nah, terus apalagi jadinya mungkin kayaknya itu dulu ya kita simpulkan dulu nih teman-teman. Pada akhirnya, ayo kita ringkas lah ya apa yang tadi udah kita bahas. Jadi kecerdasan buatan AI yang akan menjadi learning engine bagi siswa-siswa ini nih memang adalah sebuah potensi luar biasa buat ningkatin kualitas pendidikan kita. Nah, mulai dari pembelajaran yang bisa personalized, maksa adanya kolaborasi antar siswa, merangsang kreativitas gitu kan, itu kan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, namun supaya ini bisa dimaksimalkan, kita harus nanganin juga nih dan mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan tadi yang udah kita bahas, kayak misalnya gimana kolaborasi antar pendidiknya, penelitinya, pembuat kebijakan, pengembang, dan juga pihak-pihak lainnya itu untuk bisa siap dalam mendidik siswa. Nah, dengan kita kerjasama, harusnya nih ya, ke depannya kita bisa dong ya menjelajahi berbagai kemungkinan ini, kita bisa tetap menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya itu maksimal bagi para kaum pembelajar, masyarakat, dan juga siswa nih secara menyeluruh. Nah, thank you banget nih teman-teman ya udah bergabung di hari ini, di video ini. Semoga nih ya video ini udah bisa ngasih insight dan juga peluang nih buat teman-teman, terutama yang memang ada di bidang pendidikan atau yang mungkin di sini punya anak atau cucu yang memang di generasi berikutnya akan mendapatkan AI ini sebagai privilege mereka untuk belajar dengan lebih cepat dari generasi kita saat ini nih teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sini ada pertanyaan atau pengen diskusi lebih lanjut, langsung aja nih komen di bawah nih. Kita akan sangat senang nih kalau teman-teman komen dan kita bisa diskusi. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.